Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Sirepi, mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, kelas B1 semester 5. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Kegawat Daruratan 2, saya akan membuat simulasi tentang pertolongan pertama pada korban cedera kepala. Cedera kepala merupakan trauma mekanik terhadap kepala, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan gangguan fungsi neurologis, yaitu gangguan fisik, kognitif, fungsi psikososial, baik bersifat temporer maupun permanen. Penyebab dari trauma kepala antara lain kecelakaan industri, kecelakaan olahraga, kecelakaan karena terkena tembakan dan bom, kecelakaan karena kejatuhan benda tumpul, kecelakaan karena terjatuh maupun membentur benda keras. Klasifikasi cedera kepala berdasarkan mekanisme cedera kepala, yaitu yang pertama ada cedera kepala tumpul, yang kedua cedera kepala akibat luka tembus. Cedera kepala tumpul biasanya disebabkan oleh paparan ledakan hebat atau akselerasi-deselerasi akibat kecelakaan kendaraan bermotor jatuh maupun pukulan benda tumpul. Cedera kepala akibat luka tembus umumnya disebabkan oleh benturan benda yang permukaannya tajam, luka tembak, benda tajam, atau benda runcing lainnya. Luka tembus pada tulang kepala ini bisa menjadi defisit neurologis yang disertai oleh infeksi. Klasifikasi cedera kepala berdasarkan beratnya cedera. Yang pertama, cedera kepala ringan. Cedera kepala ringan biasanya GCS 13-15. Dapat terjadi kehilangan kesadaran atau pingsan kurang dari 30 menit atau mengalami amnesia retrograde, tidak ada fraktur tengkorak, tidak ada kontusio cerebral maupun hematoma. Yang kedua, cedera kepala sedang. Cedera kepala sedang biasanya GCS 9-15, kehilangan kesadaran atau amnesia retrograde lebih dari 30 menit, tetapi kurang dari 24 jam, dapat mengalami fraktur tulang. Ketiga, cedera kepala berat biasanya GCS lebih kecil atau sama dengan 8, kehilangan kesadaran atau terjadi amnesia lebih dari 24 jam. Cedera kepala juga dibagi menjadi dua, yaitu cedera kepala primer dan cedera kepala sekunder. Cedera kepala primer terjadi saat kejadian, sedangkan cedera kepala sekunder terjadi dalam beberapa jam sampai beberapa hari setelah kejadian. Tanda dan gejala cedera kepala yaitu: pada cedera kepala ringan dapat menimbulkan kehilangan kesadaran, periode konfusi atau kebingungan transien, somnolen, gelisah, iritabilitas, pucat, muntah 1 kali atau lebih. Perubahan status mental, misalnya anak sulit dibangunkan, agitasi memuncak, timbul tanda-tanda neurologik, lateral vokal, dan perubahan tanda-tanda vital yang tampak jelas. Sedangkan pada cedera kepala berat yaitu tanda-tanda peningkatan TIK, pendarahan retina, paralisis ekstraokular, hemiparesis, quadriplegia, peningkatan suhu tubuh, cara berjalan yang goyah, papiledema atau anak yang lebih besar, dan pendarahan retina, cedera kulit, daerah cedera kepala, cedera lainnya misalkan pada ekstremitas. Komplikasinya yaitu gejala sisa cedera kepala berat, kebocoran cairan cerebrospinal, epikepsi dan pasca trauma, sindrom pasca konstruksi, hematoma subdural kronik. Inilah simulasi pada korban cedera kepala. Setelah korban terjatuh dan tampak tidak bergerak, pastikan tanda-tanda kehilangan kesadaran, yaitu dengan memberikan rangsangan pada tubuh. Salah satunya bisa dilakukan di dada orang tersebut dengan cara ditekan. Selanjutnya, periksa jalan napas atau airway, pernapasan atau breathing, dan sirkulasi atau circulation pada orang tersebut. Bila perlu, dilakukan bantuan napas dan resusitasi atau CPR. Selanjutnya, jika orang tersebut masih bernapas dan denyut jantung normal, tapi tidak sadar diri, stabil
Stabilkan posisi kepala dan leher dengan tangan atau collar neck. Bisa juga menggunakan sendal jepit dan sepatu. Pastikan kepala dan leher tetap lurus dan hindari gerakan tiba-tiba pada bagian kepala dan leher. Bila ada perdarahan, hentikan perdarahan tersebut dengan menekan luka dengan kain bersih. Pastikan untuk tidak menggerakkan kepala atau leher. Jika darah merembes pada kain yang ditutupkan, jangan lepaskan kain tersebut tetapi langsung tambahkan dengan kain yang lain. Jika dicurigai ada patah tulang tengkorak, jangan menekan luka dan jangan coba membersihkan luka, tetapi langsung tutup luka dengan kain bersih. Jika orang tersebut muntah, miringkan posisi agar tidak tersedap oleh muntahnya dan pastikan tubuh dan kepalanya tetap lurus. Jangan pernah mencabut benda apapun yang tertancap di kepala, tetapi dengan segera bawa ke unit gawat darurat terdekat atau hubungi ambulans. Itulah video saya mengenai materi cedera kepala. Sekian dan terima kasih. Halo semua, buat kalian yang baru lulus sekolah, kalian bingung mau milih universitas atau nggak tahu milih jurusan apa? Jangan pusing lagi, saya ada solusinya. Kuliah saja di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas, salah satunya Fakultas Keperawatan, yang saat ini memiliki 2 program studi, diantaranya program studi ilmu keperawatan dan program studi nurse. Kenapa sih harus UNPI? Karena UNPI sudah terakreditasi B, fasilitas lengkap, dosen yang berkualitas, dan pastinya biaya terjangkau loh. Dan tentunya UNPI akan menjadi tempat yang tepat buat kalian yang ingin mengembangkan bakat dalam bidang kesehatan. Mari Jo bergabung dengan kita kuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.